GOC Kids. Ini saatnya kita untuk Sekolah Minggu. Nah, GOC Kids, jangan lupa sebelum sekolah minggu harus udah Mandi dan juga harus berpakaian rapi. benar banget nih Kak. Untuk orang-orang tua jangan lupa mempersiapkan peralatan sekolah minggu seperti handphone dan juga laptop. Oke, adik-adik semua dalam ibadah nanti harus duduk yang bagus, yang rapi, dan juga bersemangat dalam Memuji Tuhan. Bagi orang tua, nanti jangan lupa memastikan bahwa GOC Kids benar-benar memahami cerita firman Tuhan. Dan juga jangan lupa menutupnya di dalam Doa. Oke, selamat beribadah. Dadah. Salam adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti semuanya Sehat kan? Kakak yakin semuanya pasti sehat. Pasti dong, Kak. Pasti. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Nanti ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih terima kasih buat kebaikan-Mu buat kebaikan-Mu pada kami, sehingga pada saat ini kami mau datang beribadah kepadamu. Tuhan, berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mau memuji dan melompat bagi Tuhan, terlebih dahulu kita akan yel-yel. Adik-adik nggak lupa kan? Aku Yel-yel lupa sekolah minggu kita. kakak. Kok lupa, Kak? Iya, itu gimana ya kak? Aduh. Nah, adik-adik, karena kakak ini lupa, mari kita yel-yel. Oke, Kak? Oke, Siap? siap. Nah, adik-adik nanti ikuti kakak di depan ini ya. Oke kak. Oke, kita mulai ya. GOC Kids, bangga punya Tuhan Yesus. Sekali lagi kak. Oh, sekali lagi ya? Iya, iya. Oke, sekali lagi adik-adik ikuti kakak ya. Oke. GOC Kids, Bangga punya Tuhan Yesus. Sore. Adik-adik, sebelum kita muji Tuhan, kakak ada games nih adik-adik. Apa gamesnya, Kak? Gamesnya adalah ikuti gerakan kakak. Aduh, Nah, gimana itu, Kak? adik-adik, kalau kakak bilang Samuel berkata pegang sesuatu, maka adik-adik lakukan apa yang kakak bilang ya. Iya, Tapi jangan lakukan apa yang kakak pegang. Betul, Atau adik-adik. apa yang kakak lakukan, oke? Oke. Semua paham? Paham, Kakak. Kita coba dulu ya Oke, kak. Kak. Contoh ya, Samuel berkata pegang kepala. Aduh, malah Aduh, pegang pipi, kakak. salah. Kepala kakak di mana? Ini seharusnya. Iya, pintar. Kok Ya bisa kakak tadi salah? gini juga Ih, sih. kan kakak bilang tadi lakukan apa yang kakak bilang, Oh bukan. iya, lupa. Sekali lagi Sekali contohnya, lagi ya, adik-adik di sana harus fokus ya. Harus Adik-adik fokus ya. lakukan apa yang kakak bilang, oke? Oke, Kak. Oke. Samuel berkata, pegang tangannya. Bagus. Sore. Lagi ya adik-adik. Oke. Samuel berkata, pegang kakinya. Yeay. Oke, sekali lagi ya. Samuel berkata, pegang kepala. Kakak ini salah. Aduh, salah lagi salah, adik-adik. Oke adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Semuanya semangat, amin. Semangat dong, Kak. Amin. Oke, kita ke pujian kita, dengar dia panggil nama saya. Ayo semangat ya adik-adik. Ayo adik-adik semangat semua. Kita memuji Tuhan hari ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi adik-adik. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama
saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, giranglah, Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sama-sama kita jawab adik-adik. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke. Nah, adik-adik gimana tadi pujiannya, pasti seru kan? Seru Seru dong. dong, masa enggak? Nah, adik-adik, sekarang kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan melompat bagi Tuhan. Nah, kita angkat lagu pujian kita yang berkata, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Semangat ya Ayo adik-adik. adik-adik semangat. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi adik-adik. Anak sekolah Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan kita harus mau dengan orang tua ya, dengan kata orang tua, dengan kata guru, terlebih Tuhan, supaya kita masuk surga. Oke adik-adik, nanti masuk surga terima upahnya. anak sekolah minggu dengar-dengar, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga. Nanti masuk surga terima upahnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke adik-adik, kita telah selesai memuji Tuhan. Yo. Semuanya boleh duduk dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Mari adik-adik kita siapkan hati kita, kita lipat tangan, kita berdoa, kita angkat pujian kita yang mengatakan firman Tuhan ku dengar. Ayo adik-adik semuanya. Semuanya fokus ya adik-adik. Kita memfokuskan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang main-main ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, sekali katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, kami ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, sekali katakan adik-adik, firman Tuhan ku dengar.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kami setiap yang mendengar, dan begitu juga dengan kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan, Betul. yaitu dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi adik-adik, Jangan adik, ikuti kakak di sini ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Oke, ore. Shalom adik-adik semuanya. Udah pada sarapan belum? Apa? Ya, kakak yakin adik-adik di rumah pasti udah pada sarapan. Nah, adik-adik pasti udah pada nungguin kan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Obaja. Nah, adik-adik pernah tidak dipanggil orang tua kemudian disuruh beli gula atau beli garam? Pastinya pernah kan? Adik-adik, kakak akan menceritakan seorang tokoh Alkitab yang dipanggil tapi bukan disuruh beli gula, bukan juga disuruh beli garam. Tokoh ini dipanggil Tuhan untuk melayani. Nah, adik-adik tahu tidak siapa tokoh yang kakak maksud? Siapa? Ya, tokoh yang kakak maksud adalah Samuel. Apa adik-adik? Samuel. Ya adik-adik, Samuel ini adalah anak dari seorang ibu yang bernama Hana. Hana adalah perempuan yang mandul, namun ia bertekun berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia seorang anak. Maka lahirlah Samuel. Ya adik-adik, Samuel adalah mujizat Tuhan atas hidup Hana, karena Hana bertekun berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, itu adalah cerita firman Tuhan minggu lalu. Sekarang kakak akan menceritakan kisah panggilan Samuel. Ya adik-adik, Samuel dipanggil Tuhan. Adik-adik pasti penasaran kan bagaimana kisah Samuel dipanggil Tuhan untuk
melayani. Ya, jika adik-adik tidak sabaran, kita saksikan saja berikut videonya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab. Ya, Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel, Samuel. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel. Ya, Bapa. Kata Eli, Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau
Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan suatu apapun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dan dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan video tadi? Seru tidak? Pastinya seru. Adik-adik sekarang paham kan? Bagaimana ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan? Samuel sedikit kebingungan. Itu suara siapa ya? Ternyata Tuhan memanggil dia melalui mimpi adik-adik. Adik-adik, tahu tidak apa yang istimewa dari Samuel sehingga ia dipanggil Tuhan untuk melayani? Apa ayo yang istimewa dari Samuel? Yap, Samuel adalah orang yang taat kepada Imam Eli, bapaknya, dan juga taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, Samuel dipilih Tuhan, adik-adik. Adik-adik harus tahu bahwa Samuel taat kepada Tuhan sejak ia masih kecil loh. Ya, adik-adik di rumah juga harus taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik disuruh membantu orang tua bersih-bersih rumah, adik-adik harus mau. Kenapa? Karena itu tandanya adik-adik taat kepada orang tua. Adik-adik, kalau papa dan mama meminta bantuan adik-adik, adik-adik jangan lawan. Itu tidak boleh. Namun adik-adik harus taat apa yang diperintahkan orang tua. Kalau adik-adik sering baca Alkitab, adik-adik sering doa pagi, siang, malam, itu tandanya adik-adik juga taat kepada Tuhan. Sama seperti Samuel tadi, adik-adik. Adik-adik taat kepada orang tua. Adik-adik juga taat kepada Tuhan. Melakukan segala yang diperintahkan orang tua dan juga yang diperintahkan Tuhan. Kalau adik-adik sudah taat, pertahankannya adik-adik. Sekian cerita firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan untuk kita semuanya. Kiranya cerita firman Tuhan dapat memberkati adik-adik yang ada di rumah. Kita akan menutup firman kita. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Kakak juga akan sekaligus menaikkan doa syafaat untuk kita. Mari kita berdoa bersama-sama adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, ikutin Kak Obaja ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Obaja. Tuhan Yesus memberkati Kak Obaja dan juga teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berikan kesehatan dan juga Tuhan selalu memberkati orang tua dan juga keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan
untuk Kota Batam. Biarlah Tuhan memulihkan Kota Batam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Ya, gimana cerita sekolah minggu hari ini? Pasti seru dong. Pasti seru dong Kak. Nah adik-adik, jangan lupa minggu depan kita tetap ada ibadah. Jam berapa Kak? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.